Halo kawan, salam sejahtera selalu ya. Kita ketemu lagi di channel Ahmad Kreatif. Kesempatan hari ini aku memiliki kesibukan untuk melanjutkan ini merakit OCL 400 watt ya. Kebetulan ini permintaan adik-adik yang sedang PKL di sebelah SMK jurusan elektronik. Sekalian aku pakai untuk contoh untuk kalian yang suka merakit dari kit yang sudah jadi sederhana banget ya. Sekarang aku lanjutkan. Jadi di papan PCB kit, setiap kit power ya, drive ya, sudah ada tulisannya. Yang bagian SP otomatis itu masuk disambung ke speaker out ya, panel speaker. Oke, ini aku sambung. Hanya seperti ini. Sebetulnya simpel banget bagi yang sudah benar-benar paham. Tapi untuk teman-teman kita yang baru, walaupun sederhana tentu bisa memusingkan kepala. Oke, aku lanjut lagi. Ini adalah bagian output speaker. Oke, udah selesai bagian outputnya. Kemudian ini aku solder untuk kabel bagian ground speaker ya. Ground speakernya bisa disatukan. Dan kita tidak harus menggunakan kabel baru ya. Kita manfaatkan saja kabel bekas, tidak apa-apa. Ini saya sambung-sambung. Yang penting mutu kabelnya bagus lah. Jangan lupa diisolasi. Kebetulan aku pergunakan isolasi bakar ini. Agar tak terjadi konslet atau apa, kita bungkus setiap sambungan. Begitu ya teman-teman. Ini nantinya dikoneksikan pada CT trafo. Dan ini kabel asrem, kabel head istilahnya, isi 3 kabel stereo. Sudah biasa umum, biasa dipergunakan untuk menyambung koneksi antar input. Ini aku pergunakan untuk input audionya. Kebetulan juga sambungan, tidak masalah. Ini aku bungkus isolasi biar lebih selain rapi, aman lah. Begitu ya teman-teman, manfaatkan saja yang ada biar tidak kebanyakan limbah nantinya. Kalau sedikit-sedikit baru, nanti yang pendek-pendek bisa jadi limbah. Oke, kita lanjutkan lagi. Sekarang aku bungkus untuk sambungan kabel fan ya, kabel kipas. Kedua kipas ini aku paralel. Jadi satu. Dan arusnya nanti aku ambilkan dari double sekundernya 12 volt. Nanti di pertengahan aku kasih skemanya ya teman-teman, biar lebih gamblang. Karena yang sering terjadi itu beli kit tapi tidak tahu gimana cara bikin power supply-nya. Ikuti terus saja, nanti juga akan sampai ke bagiannya. Sekarang aku kasih elko 1000 mikro 16 volt untuk kipasnya. Sampai di sini coba aku sambung membuat supply-nya ya, harus simetris ini. Kebetulan di sini menggunakan 10.000 mikro.
4 buah. Jadi aku pasang 2 set ya. Jadi sebelah plus-plusnya aku gabung. Kemudian yang ini kedua, bagian negatifnya aku sambung. Ya, aku solder dulu seperti ini ya teman-teman yang belum pernah bikin. Kemudian pertemuan kedua set elko ini berfungsi sebagai ground CT-nya ya, CT trafo. Jadi pertemuan elko min plus digabung menjadi CT ground. Begini caranya membuat arus simetris. Oke, aku dahulukan dulu ini menyambung bagian panel AC-nya. Aku gunakan kabel bekas jack itu yang sudah tidak guna, yang jacknya sudah rusak, kabelnya aku manfaatkan. Di trafonya aku ambil 0 sampai 220 ya. Kemudian aku solder di panel saklarnya. Oke, berikutnya aku siapkan dulu ini untuk menyambung arus DC-nya ya, membuat arus DC. Untuk kabel merah ini akan aku koneksikan di pin plus ya pada kiprok. Ini kiprok 35 ampere yang ada di pasaran banyak sekali. Jadi di pin yang ada kodenya plus aku sambung dengan kabel warna merah ini. Oke, yang aku hubungkan ke bagian plus elko. Caranya seperti ini teman-teman, diperhatikan yang benar-benar belum pernah merakitnya. Kemudian bagian negatif pin dari kiprok ini disambung ke bagian min elko. Kemudian tengah trafo yang tertulis CT disambung dapat elko bagian tengah ya. Pertemuan kedua set elko ini berfungsi sebagai CT. Kemudian selebihnya yang ada pada kiprok ini adalah jalur AC, bukan AC listrik loh ya, AC trafo yang sudah diturunkan tegangannya. Dimulai saja dari arus terendah, atau kalau ada arus terendah ya yang belum. Cuman ini aku gabungkan mulai dari 32 volt. Masih tergolong arus rendah ini, belum seberapa teman-teman. Sebelum dikoneksikan ke kabel power ampli, sebaiknya rangkaian power supply-nya dicek dulu ya teman-teman. Jadi dipastikan dulu rakitan power supply-nya beres. Oke, coba aku cek untuk outputnya kira-kira dari 32 volt trafo. Setelah masuk elko kira-kira didapat tegangan, sebentar ada yang ngelas. Tunggu sejenak. Nah, arusnya berkisar 44 volt ya. Dari 32
masuk ke elko jadi berkisar 44. Jadi ini sama ya, 0 plus sama 0 min hasilnya sama. Berarti ini sudah beres teman-teman. Kalau sudah begini, sebaiknya setelah dicabut stiker listriknya, kosongkan dulu arus elko-nya dengan di-shotkan seperti ini dengan R. Tujuannya agar arusnya habis. Setelah itu baru kabel dari amblinya, kabel tegangan baru disambung. Dengan begini akan lebih aman teman-teman. Jadi kita bebas mengoneksikan karena sudah tidak ada arusnya. Walaupun begitu, mulailah dari kabel 0 ya. Kabel CT-nya dimulai dari situ. Baru bagian plus dan negatifnya. Oke, sekarang ini bagian negatif, jangan sampai kebalik. Karena sekali kebalik langsung totalan dari awal, alias dor. Oke teman-teman, kabel dari speaker minnya juga digabungkan sama CT ya. Dan jangan lupa juga membuat ground body. Biasanya ini untuk meredam humming. Dan untuk ground body ini bisa disesuaikan sudutnya, ditaruh di bagian mana, kadang bisa menghilangkan humming. Oke, sebelum aku cek lebih lanjut, aku berikan skema ringkasnya. Anggap saja ini bagian kit power 400 wattnya. Di situ ada tulisan speaker out. Kemudian ada input audio yang masuk ke tengah potenso ya. Cara merakitnya seperti ini. Ini input audio, bisa dari mana saja, bisa dari HP atau player yang lain. Kemudian di PCB kit power selalu ada tulisan plus, min, dan 0 ground atau CT. Kemudian gambar power supply-nya seperti ini, gambar elko. Kemudian cara menghubungkannya, yang plus dikoneksikan plus elko, yang min ke min elko, yang ground dikoneksikan tengah elko alias CT. Kemudian ini gambar kiprok. Kemudian trafo, aku gambar saja 32 volt ya. Kemudian primer AC 220, kemudian double sekundernya biasanya 1 ampere. Cara ngerakit diodanya seperti ini untuk CT. 12 volt, elko 1000 mikro, 16 volt. Biasa dipergunakan untuk fan atau kipas. Elkonya mempergunakan 4 kali 10.000 mikro, 80 volt. Nah, sesimpel ini teman-teman. Apabila kalian mau merakit ampli, jadi ini belum ada tune kontrolnya ya. Nah, ini skema lengkapnya. Oke, selanjutnya kita coba saja hasilnya kira-kira kayak apa untuk jenis OCL 400 watt ini. Saat ini aku pergunakan perpasangnya 2 set sunken ya, alias 4 per channel. Jadi stereo 8 sunken. Dengan aku coba di arus rendah dulu. Aku mulai dari 32 volt trafo yang menghasilkan 44 volt tadi. Oke, sambil kita putar, coba kita cek
kira-kira saat diputar arusnya mampu ngedrop berapa volt. Ini juga penting teman-teman, agar kita tahu apakah trafo kita sudah mumpuni atau belum. Bisa kita cek di sini. Nah, saat dihidupkan untuk musiknya dropnya enggak terlalu ya, dari 44 menjadi 43, berarti enggak sampai 1 volt ini. Oke, CL400 watt 8 sunken dengan 10 ampere trafo ternyata sudah cukup mumpuni. Ini sudah lebih-lebih lah kalau hanya 8 sunken saja. Oke teman-teman, beginilah jadinya. Mudah-mudahan bisa untuk contoh bagi kalian yang pengen merakit dari kit yang ada di pasaran, yang kebetulan aku contohkan menggunakan OCL 400 watt. Seperti inilah kira-kira hasilnya. Cukup lumayan bagus. Sudah cukup lah kalau untuk rumahan teman-teman. Sangat sederhana dan tidak terlalu banyak biaya. Oke, makasih sudah meluangkan waktu untuk menontonnya teman-teman. Sampai ketemu lagi di video-video kreativitas sehari-hariku, tentu di video selanjutnya ya teman-teman.